لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, alhamdulillah kembali kita bertemu di majelis kali ini. Secara tematik kita akan membahas suatu pembahasan yang penting untuk dibahas oleh seorang muslim dan mukmin berkaitan dengan akidah dan tauhid. Materi tematik ini kita beri judul yaitu salah paham tentang ikhlas atau pemahaman salah tentang ikhlas. Kita akan memberikan beberapa hal dari garis besarnya. Yang pertama, apa itu ikhlas? Itu yang pertama. Jadi apa definisi ikhlas? Nanti akan ditaburkan di sana beberapa ta'rifat atau definisi dari para ulama tentang ikhlas. Itu yang pertama, apa itu ikhlas? Yang kedua, pemahaman salah tentang ikhlas. Itu yang kedua. Nanti akan ada beberapa poin yang akan kita sebutkan, yaitu beberapa kesalahan dalam memahami keikhlasan. Ya, jadi yang kedua adalah pemahaman yang salah tentang ikhlas. Kemudian jika waktu mungkin ada lebih, ya mudah-mudahan bisa juga yang poin ketiga, amalan-amalan yang disangka ikhlas padahal tidak. Amalan yang disangka ikhlas padahal tidak. Ya sebenarnya materi ini kalau mau dilanjutkan juga yang keempat, amalan yang disangka tidak ikhlas padahal ikhlas. Itu ada lagi. Kalau semua dibahas, insya Allah sampai tengah malam. Tapi anda pikir kita enggak sedang daurah kan? Hah? Gimana panitia? Apa bisa sampai tengah malam mungkin? Ya. Pokoknya habis sisa anak pergi pokoknya, ya. Kalau antum itu urusan antum ya. Jadi insya Allah kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu apa tadi? Apa itu ikhlas? Sebenarnya ta'rifat atau definisi para ulama berkenaan dengan ikhlas itu banyak. Ya, beragam, sangat banyak. Ada yang mendefinisikannya berkaitan dengan bahwasa ikhlas itu lawannya riya. Ada yang mengatakan bahwasanya ikhlas lawannya ujub. Ada yang mengatakan bahwasanya ikhlas itu adalah ihsan dan seterusnya. Tapi kita ringkas saja perkataan sebagian ulama yang menjabarkan definisi ikhlas secara jami' dan mani'. Di antaranya perkataan Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, ikhlas adalah an-niyatu fit taqarrubi ilallahi, ya, fit taqarrubi ilallahi wal qasdi lahu bi ada'i mafturidu ala ibadihil mu'minin. Ikhlas adalah singkatnya niat, ya, niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan tentunya. Niatan beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wal qasdu lahu,
dan al-qasdu lahu, yaitu dan menujukan amalannya untuk Allah, itu ikhlas. Sebenarnya ini cukup sebenarnya. Jadi ikhlas adalah niatan beramal dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada Allah dan menunjukkannya kepada Allah. Itu ikhlas. Ini kata Imam Al-Qurtubi, kita singkat. Jadi ikhlas menurut beliau rahimahullah yaitu niatan beramal dalam rangka apa? Mendekatkan diri pada Allah. Singkatnya kalau dalam bahasa Arab at-taqarrub ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah dan menuju berarti menunjukkan, yaitu mengkiblatkan amalannya kepada Allah, itu ikhlas. Itu dari al-Imam siapa? Al-Qurtubi. Kalau dari al-Imam Al-Izz bin Abdissalam. Al-Izz bin Abdissalam salah satu ahli usul dan fiqih dari kalangan Syafi'iyah. Beliau menyebutkan dalam kitab Qawaidul Ahkam bahwasanya al-ikhlas itu adalah mirip ya, an yaqsuda bi ta'atihi wajhallahi wa la yuridu biha siwah. Ikhlas adalah menunjukkan ketaatannya pada wajah Allah. Menunjukkan ketaatannya pada wajah Allah dan tidak menginginkan selainnya dan tidak menginginkan selain wajah Allah. Jadi ikhlas itu adalah ya, an yaqsuda bi ta'atihi wajhallah wa la yuridu ma siwah. Wa la yuridu biha siwah. Yaitu ikhlas adalah menunjukkan ketaatannya wajah Allah pada wajah Allah dan tidak menginginkan dengan amalnya itu selain wajah Allah. Itu ikhlas. Namun jemaah sekalian, kadang begini, terjadi distorsi dan juga kekurang fahaman sebagian dari kita. Ya, dan ini masuk dalam kesalahpahaman dalam atau berkaitan dengan keikhlasan. Ketahuilah bahwasanya ikhlas, disebut ikhlas, itu ketika tujuannya ada beberapa pilihan dan semuanya itu satu paket sebenarnya. Semua itu sama maksudnya. Begini, kalau misalnya antum melakukan amalan tapi tujuannya murni untuk mendapatkan fee atau duit, maka ini tidak disebut ikhlas, betul nggak? Oke. Tapi kalau misal antum beramal karena supaya selamat di akhirat, ini ikhlas atau tidak? Selamat di akhirat bukan karena wajah Allah. Ayo. Kan agak terjadi ini kan nanti ketika antum ditanya, sebenarnya ikhlas tuh kayak gimana sih? Tujuannya ke siapa? Apakah ke wajah Allah atau ke Allah atau supaya masuk surga atau dan seterusnya? Maka akan kita sebutkan 5 lah minimal ya yang semua ini masuk kategori ikhlas, tujuan ikhlas. Yang pertama ridha Allah. Yang pertama ridha Allah. Kalau misalnya antum beramal limardhatillah ya, maka itu semua termasuk ikhlas. Ya. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatih. Barang siapa yang melakukan hal tersebut karena mencari mardat, yaitu ridhonya Allah, maka Allah Ta'ala akan ganjari dia dengan ganjaran yang besar di surat An-Nisa. Maka ini termasuk ikhlas. Satu, ridha Allah, mencari ridha Allah dalam beramal, ikhlas. Taib. Kemudian yang kedua, wajah Allah. Wajah Allah Azza wa Jalla. Yang dimaksud wajah Allah secara zat, secara sifat Allah, wajah Allah. Bukan ditafsirkan atau ditakwilkan dengan ridha. Wajah dengan ridha beda. Ridha sifat Allah Azza wa Jalla ada pada Allah Azza wa Jalla, dan wajah Allah sifat zatiyah ada pada Allah Azza wa Jalla. Sama-sama sifat Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk. Maka mencari ridha Allah nomor pertama, ya. Yang kedua mencari wajah Allah Azza wa Jalla. Ibtigha'a wajhi rabbih, ibtigha'a wajhillah, mencari wajah Allah, maka ini termasuk apa? Ikhlas juga. Oke. Kemudian termasuk ikhlas yang ketiga yaitu mencari apa yang ada pada Allah. Istilahnya gitu. Ya, mencari apa yang ada pada Allah. Mencari apa yang ada pada Allah. Ini mencakup apa? Mencakup surga. Maksudnya mencakup surga, akhirat, dan keselamatannya. Ini. Maka ini semua termasuk ikhlas. Misal, seseorang berinfak
karena dia mendengarkan hadis yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah dirimu dari api neraka walau bisyiqqi tamrah. Ada yang hafal hadisnya? Jadi jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan sepotek dari kurma. Maka dengan sedekah itu bisa menjaga diri kita dari api neraka. Taib, ketika kita sedekah dengan maksud supaya terhindar dari api neraka, maka ini ikhlas tidak? Ikhlas. Masukkan ke yang keempat berarti. Maka ini yang keempat, menghindari kemarahan atau azab Allah Azza wa Jalla. Maka ini termasuk ikhlas. Jadi coba kita ulang dari yang pertama, yaitu mencari ridha Allah, ikhlas. Mencari wajah Allah, ikhlas. Mencari apa yang ada pada Allah dari jannah, surga, ampunan dan seterusnya, ikhlas. Yang keempat, mencari keselamatan, yaitu selamat dari kemarahan dan azab Allah, juga termasuk ikhlas. Iya. Taib. Kalau beramal demi keselamatan di alam barzakh, alam kubur, apakah termasuk ikhlas? Termasuk pula ikhlas. Termasuk pula ikhlas. Misal kalau dia mengetahui bahwasannya salah satu hadis dalam Sunan At-Tirmidzi berkaitan dengan fadilah membaca surat Al-Mulk di malam hari 30 ayat. Maka itu surat Al-Mulk disebut juga Al-Munjiyat, yaitu surat yang menyelamatkan pembacanya dari azab kubur. Maka kalau dia membaca itu dengan niatan supaya selamat dari azab kubur, maka ini ikhlas tidak? Ikhlas. Jadi masukkan semua kategori itu. Ada berapa sudah? Enggak, ada 5. Yang kelima itu selamat dari azab kubur atau mendapatkan nikmat kubur, itu semua termasuk ikhlas. Semua itu termasuk ikhlas. Karena semua dari 5 ini tidak ada kaitannya dengan dunia sama sekali. Ya enggak? Mencari ridha Allah, mencari wajah Allah, mencari apa yang ada pada Allah, kemudian mencari keselamatan dari azab dan kemarahan Allah, kemudian mencari keselamatan dari azab kubur. Ini semua udah di luar dunia, udah selesai dunia itu. Maka ini semua termasuk ikhlas. Ya begitu ya. Seperti itu. Taib, kita lanjut jemaah sekalian ke yang kedua. Yaitu apa tadi, ikhwan? Yang kedua apa tadi? Pemahaman salah tentang ikhlas. Taib. Pemahaman yang salah tentang ikhlas. Ada beberapa poin yang kita katakan itu adalah pemahaman yang salah tentang ikhlas. Yang pertama, pemahaman yang pertama nih, ini salah. Ya. Memahami bahwa selama mengakui Allah adalah Tuhannya, maka dia pasti ikhlas dalam beramal. Paham enggak? Ini tulis pemahaman ini, akan banyak pemahaman ini di Indonesia. Selama mengakui Allah adalah Tuhannya, maka amalannya mesti ikhlas. Ya. Amalannya mesti ikhlas, ya. Selama apa? Mengakui Allah adalah Rabb-Nya, Tuhannya, maka amalannya mesti ikhlas. Kalimat ambigu, tetapi kita jelaskan. Artinya begini. Dan ini di kalangan Murji'ah, yaitu orang-orang yang tidak menganggap amalan itu bagian dari keimanan dan mempengaruhi iman. Itu mereka menganggap bahwasanya apa yang dilakukan dari kesyirikan tidak mempengaruhi iman seseorang. Jadi memahami bahwasanya selama dia mengakui bahwasanya Allah adalah Rabbul Alamin, maka dia mau ngapain aja itu enggak masalah. Misal begini. Antum akan melihat beberapa orang bertawasul di kuburan, meminta kepada sahibul qabr, atau tawasulan, meminta kepada Allah tapi melalui penghuni kubur. Berbuat kesyirikan lainnya. Kata mereka, yang penting kita kan enggak menyembah patung. Itu. Yang penting kita mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Ini dan kemudian apa yang diamalkan dari kesyirikan ini tidak berpengaruh, kata mereka. Ini enggak masalah. Yang penting niatnya benar dan juga mengakui Allah lah Tuhan kita. Itu paham enggak jemaah sini? Dan ini banyak di Indonesia tidak paham tentang masalah tauhid. Ya, yang penting mengakui Allah itu
Tuhan. Itu udah cukup. Segala kesyirikan dalam beramal itu tidak berpengaruh pada orang ini. Dia tetap dianggap sebagai orang yang soleh mungkin, atau orang mukmin dengan keimanan yang sempurna. Yang penting dia mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Mengakui bahwasanya Allah adalah Rabb itu sebenarnya nggak cukup, karena orang-orang musyrikun Quraisy itu mereka juga seperti itu. Kelakuannya yaitu apa? Menyembah selain Allah, menyembah berhala, berbuat syirik besar, lebih syirik kecil. Begitu, ya. Kemudian juga misal kalau mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Bagi mereka apa? Enggak masalah. Yang penting kita itu meyakini Allah Tuhan kita. Padahal kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur atau syirik. Kufur atau syirik. Tapi kata mereka enggak masalah. Yang penting kan kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, demi Rasulullah, kata mereka. Padahal ini adalah suatu kesyirikan. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, li'an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqa. Saya bersumpah dengan nama Allah tapi bohong, itu lebih mending bagi saya daripada bersumpah dengan selain nama Allah walaupun jujur. Karena ini termasuk kekufuran atau kesyirikan. Bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Tapi bagi mereka, bagi orang-orang ini enggak masalah. Yang penting kita mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah. Jadi sebenarnya secara praktek dan kenyataan, pemahaman irja dan murjiah, yaitu menganggap iman itu tidak naik, tidak turun, semua orang sama aja, itu terjadi di masyarakat sebenarnya. Cuman kalau kita katakan kepada orang awam, ente murjiah ya, nggak ngerti dia. Nggak ngerti, ya kita bimbing supaya apa? Faham bahwasanya maksiat dan amalan buruk itu berpengaruh pada iman. Bisa jadi seseorang keluar dari Islam gara-gara ucapan atau amalan besar, syirik besar atau kufur akbar. Begitu ya jemaah sekalian. Jadi yang pertama apa tadi? Pemahaman yang salah. Memahami bahwasanya kalau sudah yakin Allah itu Tuhannya, berarti semua amalannya pasti ikhlas gitu. Yang penting yakin Allah itu Tuhannya. Ini berbahaya. Itu yang pertama. Taib. Pemahaman yang kedua yang salah, yaitu perkataan sebagian dari orang tasawuf, orang sufi. Ya, Anda sebutkan kalimatnya dinisbatkan kepada seorang yang memang kalimatnya sering dipakai oleh orang sufi, yaitu kalimatnya Ruwaim. Nama tokohnya Ruwaim namanya. Kata Ruwaim, dan ini disebutkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Kalau antum tahu kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, inilah kitab mu'tamad yang dipakai oleh kalangan sufi sedunia. Risalah Qushairiyah. Ada kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah, ada juga kitab yang lebih lama itu Risalah Al-Qushairiyah. Ya. Nah, di dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah disebutkan perkataan seorang sufi bernama Ruwaim. Yaitu apa perkataannya? Riya'ul 'arifin afdalu min ikhlasil muridin. Itu. Riya'ul 'arifin, enggak usah dihafal. Ini kalimat batil sebenarnya. Riya'ul 'arifin, tapi Anda hafal ya. Riya'ul 'arifin afdalu min. Allah buat lupa nih sama. Allah buat lupa, alhamdulillah. Min ikhlasil muridin, alhamdulillah Allah buat lupa. Ya. Riya'ul 'arifin afdalu min ikhlasil muridin. Hafal lagi ya, alhamdulillah. Apa artinya? Riya'ul 'arifin. Riya'nya orang-orang arif itu lebih afdol daripada ikhlasnya orang-orang murid. Ini pemahaman ini. Riya'nya orang arif lebih afdol daripada ikhlasnya orang-orang murid. Ya. Ini Anda kenalkan kepada antum beberapa istilah. Jadi ada istilah riya, ada istilah arif, ada istilah ikhlas, ada istilah murid. Riya lawannya ikhlas, itu jelas sudah selesai. Tapi sekarang ada arif, ada murid. Ada arif, ada murid. Arif itu orang yang arif. Makanya di sini ada Pak Arif gak? Namanya Pak Arif atau Arifin. Sebenarnya istilah ini adalah istilah sufi sebenarnya. Dipopulerkan oleh sufi. Arif. Iya. Arif gitu. Nah, arif itu sebagian mengatakan bahwa arif adalah
Al-mustaghriq fi ma'rifatillahi wa mahabbatih. Orang yang tenggelam dalam ma'rifat terhadap Allah. Orang yang tenggelam dalam pengetahuan tentang Allah dan cintanya pada Allah. Itu arif. Jadi arif kan artinya orang yang mengetahui. Nah, arif dalam istilah sufi artinya adalah al-mustaghriq, yaitu orang yang tenggelam. Mustaghriq itu orang yang tenggelam. Tenggelam fi ma'rifatillah wa mahabbatih. Tenggelam dalam mengenal Allah dan mencintainya. Ini namanya arif. Siapa Pak Arif di sini? Pak Arif? Ini saya tafsirkan sekarang. Arif, namanya Arif. Arif. Pak Arif ada Pak Arif? Wah, Pak Arif, Masya Allah. Jadi itu nama Arif dari situ maknanya. Orang yang tenggelam dalam cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya bagus. Dan memang bagus memang. Hanya saja kadang-kadang orang-orang kalangan sufi itu menggunakan kalimat-kalimat bersayap yang berpotensi disalahpahami atau dibuat pahamnya salah sehingga jadi khurafat atau kebid'ahan bahkan kesyirikan. Jadi riyaul arifin, arif ini adalah orang yang tenggelam dalam cintanya kepada Allah dan pengetahuan tentang Allah Azza wa Jalla, yaitu mencapai ma'rifat. Ya, levelnya apa? Ma'rifat. Gitu ya. Nah, lawannya arif dalam kalimat ini adalah murid. Murid, yaitu murid adalah orang yang memiliki iradah. Asalnya murid adalah orang yang memiliki keinginan. Tetapi murid di sini artinya adalah murid di sini artinya adalah al-mujarrad an iradatin siwallah. Yaitu orang yang terlepas dari keinginan selain Allah. Dia hanya menginginkan Allah, itu murid. Paham enggak, ikhwan? Jadi dalam istilah, Anda nggak mengajarkan antum sufi sebenarnya, tapi ini perlu tahu juga karena di kalangan kita itu banyak orang-orang sufi yang pakai istilah ini. Ada arif lawan katanya murid. Murid ini sebenarnya ada dua makna dalam istilah sufi. Murid yang lawannya arif dan murid yang lawannya mursyid. Jadi ada arif lawannya murid, ada mursyid lawannya murid. Jadi murid punya lawan banyak, si arif dan si mursyid. Ya. Semoga nggak ada yang namanya mursyid di sini. Ya. Masalahnya antum semua ini murid sekarang. Ya enggak? Nah, kita punya istilah murid. Murid lawan guru kan? Murid itu dari bahasa sufi sebenarnya. Iya. Murid bahasa sufi. Murid, iya. Murid itu orang yang berkeinginan. Nah, kalau murid dilawankan dengan arif, maka murid di sini maknanya adalah al-mujarrad an iradatin siwallah. Yaitu orang yang terlepas dari keinginan selain Allah. Jadi dia hanya menginginkan Allah. Itu murid lawan dari arif. Adapun arif itu orang yang apa? Mencapai ma'rifat. Tenggelam dalam ma'rifatullah. Dan murid adalah orang yang lagi berusaha untuk ikhlas. Gitu loh, paham gak? Nah itu. Kemudian ada mursyid, ada murid. Mursyid ini orang yang membimbing. Murid orang yang berguru. Gimana, paham gak? Nah, Anda di sini posisinya apa? Murid atau mursyid? Mursyid. Antum? Murid. Iya. Masya Allah. Gitu. Itu maksudnya. Maka di sini riyaul arifin afdalu min ikhlasil muridin, kata mereka. Ya. Artinya apa? Riyanya orang arif yang sudah sampai tingkat ma'rifat, riyanya mereka lebih baik daripada ikhlasnya orang yang lagi belajar ikhlas. Ajib ya. Makanya kemudian kata para ulama, inilah diantara ya mansya atau sebab kalimat ini terwujud, yaitu adanya ya atau konsekuensinya apa menjadi apa taqdisul ashkhas, yaitu mengkultuskan individu. Makanya kalau antum lihat banyak dari kalangan sufi, tarekat dan semisalnya itu kalau udah alimnya itu Masya Allah gitu. Diagungkannya itu luar biasa gitu loh. Dan maksum sepertinya gak pernah salah gitu. Taqdis al-ashkhas, yaitu mengkultuskan individu yang dianggap sebagai alim atau arif dan semisalnya. Begitu itu sebab. Di antara yang menyebabkan itu ini kalimat-kalimat seperti ini. Dia mau riya lebih afdal daripada kita yang cuman murid gitu loh. Sementara di ahlu sunnah gak gitu. Malah ustadznya malah lebih
lebih banyak beban tanggung jawab dan hisabnya dibandingkan murid. Iya, di Ahlus Sunnah begitu. Ya begitu. Dan lebih beda di kalangan mereka. Kalau udah makomnya tinggi, keturunan dari nabi tertentu, dari Nabi Idris misalnya keturunannya, maka dia apa? Masya Allah, khalas, ma'asum. Iya. Iya. Kalau di kalangan kita Ahlus Sunnah enggak ada pengkultusan, alhamdulillah. Dan jangan sampai. Buktinya anak tadi datang sini enggak diapa-apain. Dicium tangannya enggak, dicium kaki enggak ada kobokan, enggak ada. Biasa aja. Iya. Bahkan sebagian ngeliat anak langsung membuang muka. Beda kalau misalnya di sana. Bagi mereka melihat wajah alim itu ibadah. Iya. Gitu. Jadi orang alim di kalangan mereka harus pinter acting supaya nggak grogi. Karena diliatin terus. Betul. Ya. Begitu cuma. Ya seperti itu memang. Nah ini pemahaman yang salah. Walaupun kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, ya, beliau kemudian menyebutkan bahwasanya kalimat Riya'ul Arifin afdal min ikhlasil muridin ini zahirnya kalam yang batil sekali. Zahirnya, tampaknya kalam yang batil sekali. Kecuali kalau ditafsirkan dengan tafsiran yang sahih. Yaitu apa kata beliau? Yaitu tafsiran begini. Fal-'arifu la yura'il makhluqa talaban lil manzilah fi qalbihi wa innama yakunu riya'uhu nasihatan wa irsyadan wa ta'lima liyuqtada bih. Kalau kalimat ini dia dijadikan penafsirannya positif dan baik, maka jadi begini. Orang arif kan orang berilmu. Maka maksudnya riya di sini adalah menzahirkan dan menampakkan, memamerkan amalannya, sedangkan dia berusaha ikhlas, tapi menampakkan atau memamerkan amalannya supaya menjadi nasihat, bimbingan dan pengajaran agar jadi tuntunan jemaahnya. Ini maksudnya. Paham nggak jemaah? Gimana? Ngerti nggak? Ngerti? Jadi riya di sini bukan riya dalam artian mencari dunia dengan pandangan manusia, bukan. Itu kalau pakai tafsiran Ibnu Qayyim mempositifkannya gitu. Jadi kalau ada ustadz kan dilihat sama jemaahnya. Ustadz harus menampakkan apa yang baik gitu kan, amalan yang baik gitu kan. Ya. Maka ini diistilahkan di sini riya. Riya dalam artian muroat, yaitu memperlihatkan amalan, gitu loh. Guru, ustadz, dai memperlihatkan amalan kepada murid itu lebih afdol daripada murid ikhlas. Karena guru ini dapat dua keutamaan. Keutamaan pertama, guru ini sudah berusaha ikhlas. Keutamaan kedua, guru ini mengajarkan. Jadi ada dua fadilah. Sedangkan murid yang enggak diikuti oleh siapapun, dia hanya beramal untuk dirinya sendiri, untuk ikhlas. Makanya ustadz atau dai atau arif tingkatannya lebih tinggi. Maka riya di sini maksudnya bukan riya yang syirik kecil, bukan. Tapi riya apa? Memperlihatkan amalan untuk tujuan ta'lim. Gitu jemaah. Paham gak? Tapi itu kalau memang ditafsirkan baik ya. Bagi Ibnu Qayyim. Kenyataannya di kalangan mereka ya antum tahu sendiri. Enggak gitu ya. Taib. Tapi kalau memang dikatakan bahwa saya orang yang arif walaupun riya, syirik kecil, enggak berpengaruh, lebih afdal daripada kita yang murid, itu batil jelas. Afana ja'al muslimina kal mujrimin? Apakah kita jadikan orang muslim seperti orang mujrim? Enggak, mujrim itu penjahat, enggak bisa disamakan. Enggak boleh disamakan antara orang yang ikhlas dengan yang riya. Enggak peduli apakah dia arif atau mursyid atau ustadz atau dai, kalau riya tetap aja namanya syirik kecil. Begitu, bahkan lebih besar potensinya. Oke, itu yang kedua jemaah sekalian. Keyakinan ketiga, pemahaman yang ketiga tentang ikhlas yang salah, yaitu ada yang memahami bahwasanya orang yang ikhlas akan melihat Tuhannya, akan melihat Allah Ta'ala di dunia. Ya, memeluknya di dunia dan mengunjunginya. Orang yang ikhlas akan melihat Allah Ta'ala di dunia. Memeluknya dan mengunjunginya di dunia dan akhirat. Ajaib. Ini pemahaman, salah satu di antara pemahaman.
Ini ada di zaman dulu yang berpemahaman seperti ini. Insya Allah di sekarang mudah-mudahan tidak ada ya. Jadi ada sebagian dari orang yang sebenarnya dikafirkan oleh para ulama. Mereka mengatakan mungkin terjadi, bukan mustahil. Bukan suatu kemustahilan. Jika seorang yang ikhlas akan bersentuhan dengan Robnya, berjabat tangan dengan Robnya, memeluk Robnya, dan mengunjungi Robnya di dunia. Ajaib. Dulu ada yang berpemahaman seperti itu. Maka dibantah oleh para ulama dari beberapa poin. Pertama, ini merupakan tasbihul khaliq bil makhluk, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Kedua, kebatilan anggapan bahwasanya Allah bisa dilihat di dunia. Ini batil. Maka berkata Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, man za'ama anna Allah yura, man za'ama annahu yara rabbahu fid dunya fahuwa kafir billah. Barang siapa yang menduga bahwa dia melihat Tuhannya di dunia, maka dia kafir kepada Allah. Ini dikatakan oleh Rasul seperti itu dengan dalil-dalilnya. Ya. Kemudian juga kata mereka, yaitu memeluk Allah Ta'ala di dunia dan akhirat. Ini lebih batil lagi. Maka Alhamdulillah sekarang semoga tidak ada lagi yang seperti itu. Dan insya Allah tidak ada, insya Allah sekarang ya kebatilan seperti itu mudah-mudahan terkubur. Kalaupun ada ya kita perangi karena itu kekufuran yang jelas. Sorry. Namun di zaman sekarang kan kekufuran tetap aja laku. Selama banyak promotornya. Apalagi kalau udah masuk podcast. Kufur sedikit, podcast. Musibah sedikit, podcast. Akhirnya menjadi apa? Terkenal, diikuti oleh orang-orang. Jadi bahaya ya, perlu kita counter. Itu poin ketiga. Keempat, yaitu pemahaman bahwasanya tidak mungkin merealisasikan ikhlas. Ini salah. Pemahaman bahwasanya tidak mungkin merealisasikan ikhlas. Ini pemahaman yang salah. Ya. Memang sebagian dari salafus saleh menyebutkan kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwasanya untuk ikhlas itu sangat sulit. Tetapi ketika sesuatu disebut sangat sulit, bukan berarti tidak mungkin. Tetap sangat mungkin ketika Allah memberikan taufik untuk bisa ikhlas. Sebagaimana misal kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma'alajtu syai'an ashaddu alayya min niyati li'annaha taghlibu atau tataqallabu alayya. Tidak ada hal yang bisa aku sembuhkan lebih sulit dibandingkan niatku sendiri. Karena niatan itu bisa berubah-ubah. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Dan juga para salafus saleh mereka mengatakan hal yang serupa. Namun ketika dikatakan bahwasanya untuk ikhlas itu tidak mungkin, ini salah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang hal yang tidak mungkin dia lakukan. Paham enggak? Allah Ta'ala tidak akan membebani seseorang hal yang tidak bisa dia lakukan. Tidak mungkin dia lakukan. Enggak bakal dibebani hal itu. Kalau ikhlas tidak mungkin direalisasikan, kenapa Allah suruh? Paham enggak jemaah? Kata mereka, ikhlas itu enggak mungkin. Kita enggak mungkin bisa ikhlas. Lah, kalau misalnya kita enggak mungkin bisa ikhlas, kenapa Allah suruh kita ikhlas? Berarti kan Allah menyuruh kita sesuatu yang tidak kita mampu. Lebih-lebih setiap amalan butuh ikhlas. Allah suruh kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam beramal. Dan amal itu banyak sekali. Amal itu banyak sekali. Bahkan setiap detik kita bisa beramal dan dibutuhkan ikhlas, syarat sahnya amal. Kalau ikhlas itu tidak mungkin dilakukan, ngapain menjadi syarat sah amal? Berarti kita nggak bisa beramal dengan benar kalau bisa seperti itu. Maka ini batil, ya. Maka kalau ada orang bilang ikhlas itu nggak mungkin, kata mereka. Maka kita antum batil perkataan antum, gitu. Katakan seperti ini. Antum bilang ikhlas itu tidak mungkin, ya. Kalau memang ikhlas itu tidak mungkin, kenapa Allah menyuruh kita ikhlas? Kenapa Allah menyuruh kita beramal?
Berarti kalau ikhlas itu tidak mungkin, berarti Allah Ta'ala menyuruh kita sesuatu yang tidak kita mampu dong. Walillahil mathalul a'la. Antum punya budak atau punya pembantu. Antum suruh pembantu antum sesuatu yang tidak mungkin dia bisa lakukan. Kira-kira gimana? Zalim tidak? Zalim. Antum hire pembantu, berapa sebulan antum maunya? Dia bilang, gak apa-apa 1 juta pak, oke. Pekerjaan kamu apa aja bisanya? Nyuci, ngepel, pembantu ngapain lagi? Nyuci, ngepel, masak juga? Oke, masak boleh ya. Apalagi apa itu? Jagain anak misalnya, ya, benerin ini itu gitu. Nah, kemudian antum suruh suatu hari, Mbak bisa nggak, misal, tolong dong ajarin anak saya ilmu nahu. Bingung, nahu itu apa ya katanya? Oh ya ajarin aja lah ilmu nahu. Saya nggak ngerti ilmu nahu itu apa. Ini sketsa ini, skenario ini gimana menurut antum? Ini yang salah nih, apa majikannya atau pembantunya atau antum? Hah? Siapa yang salah? Kan nggak mungkin, ya? Bukan anda nggak salah. Yang salah antum mau aja, dengan gini mau aja, ya kan? Nah, jadi memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh yang diperintahkan, maka itu adalah sesuatu kesia-siaan dan Allah tidak akan memberikan pernyataan sia-sia terhadap syariat ini. Hujan? Ya Allahumma shayban nafi'ah. Ya. Oke, kemudian berikutnya pemahaman yang salah yang berapa sekarang? 5 ya? Menyatakan bahwasanya barang siapa yang telah berusaha, barang siapa yang telah meyakini dirinya sudah berusaha ikhlas, maka dia telah membatalkan keikhlasannya. Saya ulangi. Keyakinan bahwasanya barang siapa yang meyakini dirinya telah menunaikan keikhlasan, maka telah batal ikhlasnya. Barang siapa yang ini batil. Barang siapa yang meyakini atau merasa dirinya sudah menunaikan keikhlasan, maka batallah ikhlasnya. Faham gak jemaah maksudnya? Atau kita jadikan sighah pertanyaan. Bolehkah antum merasa amalan tadi sudah berusaha ikhlas? Anda nggak mengatakan bolehkah antum merasa sudah ikhlas? Bukan gitu, bukan. Karena merasa sudah ikhlas ini kesannya itu kayak songong gitu loh. Enggak bukan gitu. Bolehkah ketika antum telah beramal, antum merasa telah berusaha menunaikan keikhlasan? Boleh nggak? Boleh. Dipikirkan baik-baik. Oke? Misal, antum datang ke majelis ini. Tidak ada yang antum inginkan kecuali ridha Allah Azza wa Jalla. Untuk mengangkat kebodohan. Supaya Allah meridhai antum. Oke? Enggak ada niatan lain selain itu. Kajian di sini nulis, catat, dengerin, nyimak, hafalkan, salat isya kemudian pulang dan merasa nikmat dengan kajian tadi, dimurojaah begitu. Nah, terus merasa bahwasanya sepertinya tadi insya Allah saya udah berusaha menunaikan keikhlasan. Boleh nggak merasa seperti ini? Boleh. Gimana biasa gimana? Azan dulu. Ayo, fadhal. Baik, kita lanjut ya. Sampai jam berapa? Jam 8. Jam berapa? Sampai turun hujan selesai? Sampai hujan. Daurah. Oh. Ya.
Taib, berikutnya nomor berapa ya, Khon? Jadi yang tadi yang kelima berapa? Yang tadi yang kelima meyakini bahwasanya kalau seseorang merasa dirinya sudah berusaha menunaikan ikhlas, maka itu membatalkan keikhlasan. Ya, jawabannya adalah ini batil. Ada rincinya. Sekiranya dia merasakan itu dengan adanya ujub, maka iya. Itu menunjukkan dia tidak ikhlas. Paham gak sini? Ujub. Bedakan orang ujub dengan orang yang menyaksikan kenyataan yang ada pada hatinya. Ujub itu ada kebanggaan dan merasa lebih daripada orang lain dan merendahkan mungkin pihak lain. Itu ujub. Dan dia menghikayatkan tentang kebaikannya dengan kebanggaan. Bukan karena bahagia karena Allah Azza wa Jalla. Ini beda. Adapun orang yang menyaksikan kenyataan yang pada hatinya, tadi saya berusaha ikhlas benar-benar. Misalnya tadi sholat menitikan air mata dan seterusnya. Maka hal seperti ini tidak ada masalah. Bahkan menceritakan tentang kenikmatan ibadah tadi, dan sepertinya itu dilakukan dengan ikhlas, itu juga tidak masalah. Sebagian dari salaf dan sebagian dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum, itu kadang ada yang menceritakan, yaitu tadi malam saya merasakan sholat malam tadi malam itu sholat malam terbaik. Dan itu boleh. Boleh, antum bilang gitu boleh. Tapi bilang itu jangan di orang-orang pada umumnya atau orang yang hasad sama antum, jangan. Pada orang-orang yang khusus. Coba misalnya sholat tarawih. Ya, sholat tarawih. Ada berapa sholat tarawih? 29 kali misalnya. Di malam ke-15, Ustadz Fulan yang sholat tarawih, yang jadi imam tarawih. Beliau membaca surat apa yang antum juga hafal. Dan antum senang dengan bacaannya dan antum faham maknanya dan merasa ya Allah indah sekali ini. Dan tidak ada keinginan selain Allah Azza wa Jalla. Maka pulang ke rumah ngomong sama istri antum. Beb tadi, iya beb lah, emang apa? Ini gak apa-apa emang. Masa lu bilang, Cong, masa kayak gitu? Ya beb lah. Ya. Beb tadi ana lagi. Tadi saya sholat tarawih sama Ibu Punan, Masya Allah itu nikmat banget rasanya itu. Ya Allah, surgawi banget bacaannya dan seterusnya. Boleh gak kayak gini? Boleh. Ya istri jangan bilang, jangan ngomong kayak gitu, gak ikhlas tuh. Gitu. Enggak. Ini tadi emang nikmat, terasa banget, emang Masya Allah gitu. Maka ketika kita mengisahkan atau merasakan kenyataan yang ada pada hati kita dari ketulusan, itu gak masalah merasa begitu. Asal tidak ujub. Asal tidak ujub. Kemudian berikutnya nomor 6. Meyakini bahwasanya maksiat tidak membekas pada keikhlasan seseorang. Ini salah. Ya, meyakini bahwasanya maksiat itu tidak berpengaruh pada keikhlasan, itu salah. Ya, meyakini bahwasanya maksiat tidak berpengaruh terhadap keikhlasan. Khata. Sesungguhnya maksiat itu banyak macamnya. Dan betapa banyaknya maksiat yang mengurangi dan mempengaruhi, bahkan bisa membatalkan keikhlasan. Pertama, karena syirik, seluruh syirik itu termasuk maksiat. Itu satu. Yang kedua, betapa adanya maksiat-maksiat yang menyebabkan riya. Maksiat-maksiat yang menyebabkan riya. Seperti apa contohnya? Atau menyebabkan dia cinta dunia dengan maksiat itu. Misal dia suka main judi. Atau misal dia suka dengan hal-hal yang haram. Kemudian dia pengen dapat uang supaya bisa membeli hal tersebut. Ya. Karena maksiatnya, dia candu dengan maksiat tersebut, maka dia pun melakukan beberapa amalan yang harusnya lillahi ta'ala, tapi dia murni karena mencari uang. Ini mungkin gak terjadi? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya. Jadi maksiat itu yang benar adalah maksiat itu berpotensi berpengaruh pada keikhlasan. Iya.
Berpengaruh pada perhiasan. Dan ini banyak sekali contohnya. Bahkan sebagian ulama di antara Syekhul Islam rahimahullah pernah mengatakan dalam Majmu' Fatawa atau lainnya bahwasanya segala maksiat sebenarnya ada kandungan syirik. Kenapa begitu? Walaupun tidak dimutlakkan syirik, tapi ada kandungan syirik. Dari segi apa? Dari segi orang ini lebih memilih maksiat daripada ridha Allah. Itu berarti sudah prefer selain Allah daripada Allah. Ini sudah termasuk syirik sebenarnya. Tapi ini tidak dibahas atau tidak dijadikan sebagai poin syirik besar, syirik kecil. Karena ketika ini dijadikan murni syirik, maka kita akan mengatakan semua ahli maksiat itu musyrik semua. Melainkan ini sesuatu yang tidak mampu. Karena kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un. Setiap keturunan Adam itu suka berbuat salah, sering berbuat salah. Kadang berupa maksiat, kadang berupa dosa kecil. Kalau kita katakan setiap dari itu adalah kesyirikan, maka nanti jadinya nggak ada yang selamat dari syirik. Ya begitu, wallahu a'lam. Taib. Kemudian mungkin kita akan bahas kita akan bahas amalan yang ketiga apa tadi? Amalan dianggap ikhlas padahal tidak. Kita lanjut atau tanya jawab jemaah? Lanjut. Enggak ada tanya jawab berarti ya? Sebenarnya sampai jam berapa ini? Ya, fadal. Hah? Ya udah sekarang, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Nah kan bebas kan? Terserah Anda kan? Oke, amalan yang dianggap ikhlas padahal bukan. Pertama, melakukan ibadah hanya karena kebiasaan. Melakukan ibadat hanya karena adat. Maksudnya adat di sini kebiasaan, bukan tradisi, kebiasaan. Melakukan suatu ibadah hanya berdasarkan udah biasa. Maka ini tidak disebut ikhlas, tidak juga disebut beramal. Ya. Jadi udah biasa melakukan itu, sehingga udah gitu aja lakukan gitu tanpa ada niatan gitu loh. Jadi biasa gitu. Nah kayak ini nggak disebut ikhlas. Kasih anda contoh, Fadol. Kasih anda contoh. Nah, apa contohnya? Pasti ada contohnya. Yaitu melakukan amalan ibadah, tapi karena udah biasa gitu loh. Jadi udah nggak ada artinya lagi. Maka ini nggak ikhlas. Walaupun disangka ikhlas karena ibadah. Apa contohnya? Hah? Jadi panitia kajian karena udah biasa jadi panitia. Ini belum tentu ikhlas. Karena udah biasa. Ngisi kajian karena udah biasa ngisi. Ini belum tentu ikhlas. Jadi memerlukan niat gitu loh. Memerlukan niat yang benar gitu loh. Jadi kalau udah biasa melakukan suatu ibadah, hati-hati. Jangan kemudian udahlah, nggak usah ada niat, nggak usah diperbaharui niatnya, nggak usah. Mungkin udah biasa gitu, akhirnya nggak ada warnanya, nggak ada nilainya ibadah amalan tersebut. Maka orang pada menyangka bahwa saya kalau udah biasa ibadah, maka khalas. Berarti dia udah beribadah, udah ikhlas, enggak. Sekarang ketika orang lagi sholat, ya, dia baca Al-Fatihah, dia baca ini, baca itu, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Kok bisa dia baca? Karena apa? Udah biasa. Ikhlas enggak dia dalam membaca itu? Enggak disebut ikhlas. Kenapa? Karena enggak ada nilai sebenarnya bacaan dia. Kosong, cuma di lidah doang. Hanya mengamalkan rukunnya saja atau wajibnya saja, jangan lisan. Begitu. Ya. Ini enggak disebut ikhlas. Walaupun surah dan gambarannya ibadah. Begitu. Kalau misal seorang laki-laki mencari nafkah, ibadah bukan? Tiap hari dia cari nafkah tuh. Pagi pergi, pulang sore. Tapi dia setiap pulang pergi itu, ya karena ini kebiasaan saya. Nggak ada nilai.
Orang menganggapnya, oh ini orang ikhlas, nih bapak ini ikhlas dalam mencari nafkah. Padahal enggak. Karena tidak ada niatan. Melainkan ini hanya sebagai rutinitas saja. Paham gak sih? Makanya setiap antum cari nafkah, niatkan. Supaya pahalanya besar. Tapi dapat pahala enggak kalau misalnya hasil dari kerja antum. Misal harian, Senin sampai Jumat kerja tuh. Dapat gaji tanggal 20 sekian. Jadi gajinya 5 juta misalnya. Di atas UMR sedikit. Maka dikasih ke istri 4 juta. Dimanfaatkan buat makan, minum, listrik, SPP, dan lain-lain. Manfaat gak itu? Dapat pahala gak dia? Hah? Dari perbuatannya cari nafkah dapat pahala gak? Perbuatan cari nafkahnya dapat pahala gak? Enggak dapat karena cuman rutinitas kegiatan. Oke? Tanpa nilai ibadah. Adapun dari pemanfaatannya oleh anak istri, dapat pahala nggak dia? Dapat pahala nggak? Anak istrinya makan dengan uang tersebut hasil jeripayahnya dia. Jeripayahnya nggak ada pahala karena bukan ibadah, nggak ada kosong dari ibadah, nggak ada niatan, nggak ada nilai. Tapi makan minum istri, anak dapat pahala nggak dia dari itu? Dapat pahala. Itulah bedanya amalan yang lazim dan amalan yang muta'addi. Amalan lazim untuk diri sendiri. Amalan muta'addi, amalan yang berefek pada pemanfaatan buat pihak lain. Walaupun misal dalam beramal, amalan yang muta'addi yang memberikan efek manfaat buat orang lain tidak ikhlas, tapi orang lain dapat manfaatnya, maka pahalanya tetap ada dari orang tersebut dengan izin Allah. Ngerti gak di sini, Pak? Saya kasih contoh. Nabi SAW mengatakan, tidaklah yang maknanya, tidaklah seorang mukmin yang beriman, dia bisa beramal, menanam suatu tanaman, kemudian dipatok sama burung, atau dicuri oleh orang, melainkan dia akan mendapatkan pahala dari kejadian-kejadian itu. Pernah dengar gak hadis itu, jemaah? Antum nanam jagung di ladang antum. Pas nanam jagung, antum niatin gak ikhlas? Ada gak orang nanam jagung, bismillah ikhlas lillahi ta'ala? Gak ada. Oke? Tapi kemudian dimakan oleh burung, antum dapat pahalanya. Paham gak di sini, jemaah? Misal saja, na'udzubillah min dzalik, ana ngajar di sini. Ana tidak ikhlas, misal. Ana tidak ikhlas. Karena tadi kata panitia, terserah antum, tapi pas ana mau selesaiin, nggak boleh. Ana tidak ikhlas, misalnya. Kemudian, karena nggak ikhlas, nggak diterima amalnya, misalnya, na'udzubillah min dzalik. Tapi antum dapat manfaat. Antum mengamalkan apa yang ana ajarkan. Urusan tidak ikhlasnya ana, itu urusan lain dengan antum dapat manfaat. Iya, paham nggak? Setiap putra Adam, ya, jika wafat, kedengaran suara anda nggak, jemaah? Setiap putra Adam jika wafat, ya, akan terputus amalnya kecuali 3, ya nggak? Yaitu apa? Ilmun yuntafa'u bih, di antaranya ilmu yang dimanfaatkan. Itu tidak dipersyaratkan pas antum ngajar harus ikhlas atau enggak. Kalaupun enggak ikhlas, tapi orang dapat manfaatnya, antum dapat pahalanya juga. Adapun tidak ikhlasnya antum di amalan tersebut, itu urusan lain. Paham ya insyaallah. Jadi ikhwan, melakukan ibadah, kalau cuma tradisi doang, itu enggak. Bukan ikhlas, walaupun orang menganggapnya ikhlas. Yang kedua, al-qital ala sabilis syaja'ah. Berperang hanya karena berani atau nekat. Ini tidak disebut ikhlas. Walaupun orang mengira itu ikhlas. Berperang hanya karena nekat atau berani. Sebenarnya bukan hanya berperang. Amalan lain. Ngajar. Hanya karena nekat atau berani. Enggak bisa langsung disebut ikhlas. Ya, membantah orang menyimpang hanya karena nekat atau yang penting berani, itu nggak bisa disebut ikhlas. Betapa adanya orang yang tampil hanya karena berani, bukan karena ibadah.
Ya, Allahumma shayban nafi'a. Kedengeran enggak suara Anda coba? Ya, seperti itu. Jujur aja Anda sebenarnya batuk-batuk ini, tapi qadarullah seperti ini keadaannya, harus teriak. Yang penting antum dapat manfaat insyaallah ya. Insyaallah ya dapat manfaat. Kayak emang karena hujan ini kita harus daurah kayaknya. Ya. Harus daurah. Ya, baik. Yang ketiga, disangka ikhlas padahal bukan, yaitu, Masya Allah, menzahirkan aib kepada orang-orang, menampakkan aib kepada orang-orang, ya, menampakkan aib ke orang-orang, ya, supaya apa? Supaya enggak dianggap munafik. Ini sebenarnya adalah amalan orang munafik gitu loh. Sengaja menampakkan aib, keburukan dirinya kepada orang-orang dengan alasan gua mah enggak mau munafik, gua mah. Ini orang enggak ikhlas. Dia mengira dirinya ikhlas. Enggak, ini orang enggak ikhlas ini. Justru ini biasanya orang munafik kayak gini. Dia menampakkan seolah-olah dirinya ikhlas, tulus apa adanya, padahal maksud dia adalah pujian manusia, ya enggak? Seperti itu. Bahkan pada asalnya kita ini enggak boleh menampakkan aib kita pada orang lain. Enggak boleh. Kalaupun misal kita melakukan maksiat, maka enggak boleh cerita pada orang lain yang tidak tahu maksiat kita, enggak boleh. Apalagi kalau sudah taubat, tutup. Ya. Nggak boleh. Nah, kecuali kalau menampakkan di sini supaya orang tidak salah paham atau supaya tertunaikan hak-hak. Contoh, misal ikhwan salafiyin ini sebagiannya itu lebih tampak seperti ustadz daripada ustadznya. Iya, karena beberapa ustadz jenggotnya cuma beberapa helai. Kemudian wajahnya tidak menunjukkan wajah ustaz kadang-kadang. Panitianya seperti ustaz, syekh bahkan. Dan juga kadang ada di jidatnya ada hitam-hitam. Maka orang menyangka bahwasanya inilah ustadznya. Ahlan ustaz, tafadhol ustaz. Ana DKM kata dia. Ana orang jahil. Ini ustadznya. Enggak percaya orang-orang. Antum merendah, antum masa kayak gini jadi ustadz. Padahal ini ustadznya padahal. Ya. Maka kalau seperti ini menzahirkan aib dan kekurangan bukan karena ria, bukan karena apa, bukan, tapi karena untuk menunaikan hak. Atau supaya orang tidak salah paham, maka ini boleh. Ini boleh seperti itu boleh. Jadi menzahirkan aib kepada orang dengan maksud supaya dianggap tidak munafik, itu tidak disebut ikhlas. Ya, jadi ya wajarlah gue emang kayak gini orangnya, nyablak, asal jeplak emang gue kayak gini orangnya. Ya mendingan kayak gini kan daripada kelihatan alim, pakai peci, pakai sarung, kelihatan alim pada munafik. Tuh, ada kan orang kayak gitu lah. Dikiranya dia tuh ikhlas ngomong gitu. Padahal inilah hakikat riya dan juga munafik atau nifak. Karena dia menzahirkan apa? Seolah-olah dirinya itu tulus ikhlas. Padahal enggak, antum itu sedang mengangkat sambil menginjak gitu loh. Dengan cara yang seperti itu. Oke? Dan juga ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afat illa al-mujahirin." Semua umatku kaum muslimin itu dimaafkan, selamat, kecuali orang-orang yang menampakkan. Mujahir itu bukan muhajir, mujahir, menampakkan. Apa itu mujahirin? Kata beliau SAW, wa inna minal
ijhar an ya'mal al-'abdu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu lah wa qad satarahu rabbuhu. Di antara bentuk menampakkan buruknya amalan adalah pada malam hari tadi dia melakukan suatu perbuatan buruk, maksiat. Pada pagi harinya Allah telah menutup perbuatan itu dari pandangan orang-orang dan dari telinga orang-orang. Tapi fayaqul, dia kemudian berkata pada pagi harinya, ya fulan, qad amiltu barihata kadza wa kadza. Wahai fulan, saya tadi malam kayak gini. Padahal orang-orang tuh nggak ada yang tahu dia tuh apa. Pagi harinya dia bocorin aibnya dia. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu fayabitu yasturuhu rabbuhu. Padahal malam harinya Allah Ta'ala tutup aib dan maksiat dia. Sampai pagi hari Allah tutup itu. Pada pagi harinya dialah yang membongkar tirainya Allah Azza wa Jalla. Ini gak diampuni sama Allah. Hati-hati. Ya. Begitu juga kalau misalnya di antara kita misalnya ada dulunya ahli maksiat, mantan pemain band, mantan pemain sinetron dan seterusnya. Kalau antum sudah hijrah, khalas antum udah belajar aja, nggak usah mengklaim saya dulu pemain gitar, saya dulu pemukul drum, saya dulu ini itu. Udah, apa pentingnya antum dulu? Udah khalas, udah belajar aja, beramal aja, lupakan deh yang lalu. Tapi Ustaz, ini supaya ibrah bagi orang-orang supaya hijrah, ya akhi. Oke lah, jadi ibrah. Tapi untuk apa orang-orang tahu siapa antum dan nama antum? Untuk apa? Dua anak, nama saya ada gini-gini. Saya dulu ini dan seterusnya. Dijabarkan panjang lebar apa kemaksiatannya dulu. Antum sedang ngapain sih? Nggak boleh seperti ini. Ini mujahir namanya, bahaya. Dan ini mesti ada apa? Ada kebanggaan dengan masa lulunya. Coba kalau dulunya adalah pemain film porno misalnya, nggak bakal ngomong kayak gitu. Tapi karena anak band keren, maka baru diomongin. Ada nggak di antara gigolo yang sudah hijrah ngomong saya dulu gigolo, saya hijrah? Nggak ada ngomong gitu. Maka jangan sampai mentang-mentang maksiat ini digemari banyak masyarakat, kemudian kita zahirkan dulu kita maksiat ini. Nggak boleh, tetap nggak boleh. Ya begitu. Udahlah kayaknya udahan aja. Ya antum kalau ada pertanyaan silahkan jemaah. Ya, fadl, beliau dulu, fadl. Nggak ada speaker, pakai hati aja, pakai hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya ikhlas dengan sedekah, infak, zakat dan lain-lain Pak Ustaz. Apabila seseorang punya rezeki lebih kemudian dia punya apa? Punya rezeki lebih, rizki lebih, ya. Dia infak atau sedekah kepada orang-orang mengharapkan pahala dan dapat gantinya lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dapat dikategorikan beramal dan ikhlas Pak Ustaz? Oke, baik. Apabila seseorang bersedekah dia ikhlas, namun dia juga ada keinginan supaya Allah Ta'ala mengganjari rizki yang lebih buat dia. Apakah ini termasuk ikhlas? Dirinci, jawabannya dirinci. Jika dia menginginkan kelebihan rizki duniawi tersebut untuk terus beramal soleh, maka dia ikhlas. Faham gak di sini? Jika dia, ini yang A, rincian A. Jika dia mengharapkan rezeki yang lebih itu untuk lebih beramal saleh dengan rezeki yang lebih itu, maka dia ikhlas karena ujung-ujungnya untuk mencari ridha Allah. Oke? Yang B, kalau dia menginginkan rezeki yang lebih tersebut murni karena pengen, maka ini dirinci lagi. Kalau niatannya untuk tambah rezeki lebih itu, duniawi itu, niatan yang minimal, maksudnya bukan dominan, maka dia tetap disebut ikhlas namun kurang. Apakah sudah paham? Dia menginginkan dengan sedekah supaya rezekinya lancar.
Namun yang paling dominan niatannya adalah lillahi ta'ala. Tapi ada niatan kecil supaya rezekinya lancar. Dia tetap disebut ikhlas, namun sedikit berkurang keikhlasannya. Paham gak sini? Tapi tetap ikhlas dan tidak berdosa. Karena ada janjinya dari Allah dan Rasulnya. Paham ya? Adapun kalau misalnya dia sedekah karena Allah Ta'ala, tapi niatannya lebih dominan supaya lancar rezekinya, murni rezeki lancar, bukan karena pengen sedekah atau apa, murni pengen dapat duit banyak, maka kalau dominan itu niatannya, maka dia tidak disebut ikhlas, bahkan bisa batil amalannya. Faham insyaallah. Rinciannya begitu. Ya, begitu rinciannya. Gimana? Paham nggak apa yang tadi diomongin? Ya udah, alhamdulillah. Ya, fadhal. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu udah lama Ustaz, Ana pernah dapat ucapan dari seorang Ustaz juga. Ya. Ya, Ustaz ini berkata tentang sedekah juga. Sedekah itu tidak cukup dengan ikhlas, tapi harus dengan royal. Sebab kalau alasannya beliau itu kalau cuma modal ikhlas aja, orang yang biasanya cuma sedekah 1.000 bakalan 1.000 terus. Tapi kalau ditambah dengan royal, dia akan meningkatkan sedekahnya itu. Itu ungkapan itu benar atau tidak Ustaz? Seperti itu Ustaz. Itu pendapat beliau itu. Iya. Ya, mengajarkan seperti itu. Ya terserah aja beliau mau ngomong apa. Ana sih nggak peduli juga ya. Gimana ya? Gini. Orang mau sedekah aja udah bagus gitu loh. Jadi kalau kita mengharuskan syaratnya sedekah itu harus royal, enggak harus. Orang tuh beda-beda. Kemampuan orang beda-beda. Keinginan orang juga beda-beda. Dan hidayah buat orang juga beda-beda. Kalau memang orang itu hanya bisa sedekah 1.000 walaupun hartanya banyak, itu sudah alhamdulillah dia sedekah. Makanya dalam Al-Quran dan Sunnah enggak ada sebutan harus royal, harus terus sedekah tiap hari, enggak harus. Ya semampu antum aja dan semau antum aja. Kalau memang antum pengen lebih banyak pahalanya, royal fadl, enggak royal bukan syarat. Karena sedekah itu sendiri secara zat itu sunnah gitu loh. Ya. Taib, apakah wajib bagi suami untuk royal pada istrinya? Ini yang wajib loh. Nafkah wajib. Apakah harus royal? Semua keinginan istri harus dipenuhi? Enggak juga kan? Itu padahal dalam konteks kewajiban. Apalagi dalam konteks sunnah. Orang kalau mau sedekah sekian saja, itu fadl. Dia rutinkan seminggu hanya sedekah 50.000, alhamdulillah. Yang penting istiqomah. Royal di sini artinya apa Pak? Royal. Tujuan itu. Jadi jangan hanya modal ikhlas, tapi harus ada peningkatan itu biar 1.000 jadi 5.000, 5.000 jadi 10.000. Enggak gitu. Kalimat jangan hanya bermodal ikhlas ini adalah meremehkan ikhlas itu sendiri, enggak boleh seperti itu. Itu pertama. Kedua, seseorang tidak dibebani untuk mematematikakan sedekah yang harus dia lakukan. Nanti 5.000 tingkatkan sepekan depan 10.000. Enggak harus begitu. Dia boleh kayak gitu, tapi enggak harus. Sehingga tidak boleh kita katakan harus begitu, tidak. Ini membebani gitu loh. Dan mungkin ustadz tersebut belum tentu kayak gitu. Tanya apa aja ustadznya, Ustadz sekarang udah berapa kelipatannya Ustadz? Mungkin beliau bilang, kok tanya gitu ke ana gitu. Ya kan? Enggak mesti gitu. Melipat gandakan yang malah ikhlas itu, sebagian ulama mengatakan ikhlas itu lebih besar daripada amalan kadang-kadang. Begitu. Ikhlas lebih besar daripada amalan. Lihat jemaah sekalian, sebagian salaf itu ada yang tiap hari menyisakan bawang. Dia satu hari harus sedekah 1 bawang. 1 bawang. Istiqomah gitu. Istiqomah lebih afdol daripada harus dengan istilah royal tadi. Yang penting ikhlas. Kita lihat para salaf kita, mereka tuh kalau sedekah ada yang memang jor-joran karena mampu dan tawakalnya kuat, ada yang memang secukup mampunya dia tanpa ditargetkan harus dengan kelipat gandaan itu, enggak. Sedekah itu bukan matematika. Sedekah itu antara ikhlas, kemampuan dan kerelaan hati dan menyenangkan pihak lain. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha, beliau ada yang mengetok pintu rumahnya. Ternyata seorang ibu dengan 2 putri, 2 anaknya. Ibu ini minta makan.
Kasihan. Maka Aisyah cuma punya 3 kurma. Dikasihlah 3 kurma. Dikasih 3 kurma. Taib. Kalau dipikir sekarang, apakah Ustadz itu kan berkata, Aisyah kok nggak royal sih? Masa 3 kurma doang? Ayo, sob. Berarti kan 3 kurma, ibu itu dapat 1, anak 1, kan? Antum sekarang lapar, makan cuma 1 kurma. Gimana kira-kira? Atau gini lah, ada orang ngetok pintu rumah antum. Ibu-ibu dan kedua anaknya kelaparan. Antum kasih 3 kurma. Kira-kira ngomong apa dia? Enggak ya royal amat. Antum bilang, kamu muridnya Ustadz itu ya? Antum bilang gitu lagi. Afwan ya, mau Ustadznya tolong jangan dikasih tahu Ustadznya kok. Anang nggak tahu siapa Ustadz siapa nggak tahu. Jadi ibu itu kemudian membagikan ke anaknya 1, anaknya 1 kurma, 1 kurma. Anak-anak sekali makan lapar, makan langsung semua habis. Ibu itu masih belum makan. Anaknya minta lagi. Akhirnya ini kurma dipotek setengah-setengah buat anaknya. Tayyib. Apa yang antum pelajari dari kisah ini jemaah sekalian? Ketahuilah bahwasanya sedekah itu pada awalnya bukan nominal, melainkan ikhlas, kerelaan hati. Kalau antum lihat nominal, 3 kurma ini remeh. Jangan dilihat dari nilainya. Begitu. Anak-anak gak marahin antum Pak, tenang aja. Jadi gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau memang mau, fadl, antum tingkatkan nominal fadl. Cuman itu bukan keharusan. Dan tidak boleh takalluf. Takalluf itu apa? Membebani diri berlebihan dalam sedekah. Begitu, Allah a'lam. Ibu-ibu mungkin ada yang mau nanya. Ibu-ibu dulu Pak ya. Ya, silakan. Bismillah. Ayo Bu. Ya, bentar. Kalau nggak jadi ini Bapak aja nanti loh. Ya. Ayo Bu. Definisi ikhlas yang ketiga, amalan-amalan yang disangka ikhlas padahal tidak. Poin pertamanya Ustadz, melakukan ibadah karena kebiasaan atau rutinitas, maka tidak disebut ikhlas atau beramal. Gimana Ustadz? Apa Diulang? Bu? Ada? Ya. Diulang pertanyaannya. Saya nggak tahu ibu ngapain, saya nggak. Oke, ibu ngomong apa saya nggak tahu Bu. Ya. Ya. Definisi ikhlas Ustadz yang ketiga. Bukan definisi itu kayaknya. Tadi Ustadz bilang definisi, saya nulisnya di sini definisi. Susah lawan Ya, mama sih. amalan-amalan yang disangka ikhlas padahal tidak. Ah itu. Ya, poin Itu. pertamanya. Nah itu iya itu benar bukan Poin definisi. pertamanya. Tetap yaitu- nggak ngerasa bersalah kan? Emang mama begitu. Ya terusin aja Bu, terusin. Ya. Poin pertamanya melakukan ibadah karena kebiasaan atau rutinitas, Ya. maka tidak disebut ikhlas atau tidak Betul. disebut beramal. Nah, saya terbiasa di rumah membiasakan anak-anak dengan mereka misalnya puasa sunnah Ya. atau ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti sholat, Ya. gitu. Apakah ini salah Ustadz? Karena Membiasakan anak-anak supaya ya supaya mereka terbiasa, nantinya mereka niatnya supaya mereka menjalankan itu Ustadz. ibunya Ibadah puasa juga gitu maksudnya. Iya. Ya. Ya minta penjelasan. Udah itu? Ustadz. Iya penjelasan gimana? Apakah ini salah Ustadz? Karena kalau di sini kan berarti tidak termasuk ikhlas. Enggak Bu, enggak Gimana? nyambung, enggak itu beda. Beda. Ibu kan ngajarin anak-anak supaya puasa. Iya itu. Ibu mencontohkan puasa kan, sunnah. Iya. Nah, supaya anak-anak niru kan? Iya supaya mereka awalnya supaya mereka terbiasa. Ya. Jadi berarti Niatan ibu di sini niatan karena mencari pahala kan? ya. Ya udah ikhlas. Itu bukan adat, bukan tradisi. Gini Bu, saya kasih contoh gambar ini sepertinya belum tergambar ini bagi ibu ini. Ibu di rumah masak nggak Bu? Pakai speakernya Bu? Ya masak Ustadz. Masak. Iya. Taib. Ketika masak, ibu niatkan nggak sebagai ibadah? Jujur aja. Apa udah biasa? Udah biasa Ustadz. Itu ibadah bukan jadinya?
Nah, itu maksudnya. Paham nggak, Bu? Ya. Dapat pahala nggak? Kalau nggak ada niatan ibadah nggak dapat pahala. Tapi ketika anak-anak dan suami makan hasil masakan ibu, ibu dapat pahala nggak? Iya, dapat. Dapat pahala dari hasil pemanfaatannya. Ya. Tapi dari melakukan cookingnya, kalau nggak ada niatan ibadah, ya nggak ada pahala karena itu kebiasaan ya nggak? Iya, Paham? karena terbiasa. Cuci piring, cuci lantai, ngepel lantai, dan seterusnya. Bapak-bapak misalnya dengar suara token di rumahnya, kesel nggak Pak? Kesel. Kemudian bayar token. Apa niatannya? Kalau nggak ada niatan, ibadah bukan? Enggak, tradisi. Makanya niatin, bismillah, diikhlasin gitu, walaupun pahit gitu. Iya, tek. Iya. Tapi kalau Anda nggak ikhlas, maksudnya biasa aja, ibadah adat biasa aja, ngisi token udah kayak ngisi biasa, dah selesai dah gitu. Kemudian misalnya setelah itu anak mendapatkan dari manfaat listrik itu untuk belajar akidah, dapat pahala nggak? Dapat pahala, tapi amalan ngisi tokennya nggak ada nilai. Paham nggak sini? Paham ya? Ibu paham Ibu ya? Ayo. Tadi ada yang mau nanya di sini. Silakan. Sama. Wih, Masya Allah. Kasusnya puasa sunnah juga Pak? Ah bukan? Atau Bapak juga masak juga di rumah? Oke. Tafadhol, siapa lagi mau nanya? Tafadhol, silakan. Bapak, ibu-ibu, tafadhol. Jika ada yang mau nanya. Ayo, silakan. Tafadholi. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Misalnya ada orang berkata seperti ini Ustaz. Dia memberikan bantuan kepada saudaranya. Apa dia? Gimana? Memberikan bantuan kepada saudaranya. Saya itu ikhlas loh memberi bantuan kepada dia. Tapi kok balasannya seperti ini? Itu bagaimana itu Ustaz? Saya udah ikhlas kayak gini. Misalnya dia memberikan bantuan. Awalnya ikhlas niatnya. Ketika ada sesuatu yang tidak dia senangi, terus dia berkata pada seseorang mungkin atau pada dirinya sendiri, saya padahal ikhlas ya, tapi kok balasannya seperti ini kepada saya. Emang dibalas apa Bu? Ya misalnya Ustaz, misalnya dibalas keburukan atau tidak keburukan, sesuatu yang dia anggapnya tidak baik gitu Ustaz. Terus perkataan dia itu bagaimana itu Ustaz? Tentang apa? Perkataan dia itu, ya misalnya padahal saya selama ini sering ikhlas sama dia, ngasih dia atau apa gitu misalnya Ustaz. Tapi kok balasannya seperti ini kepada saya, kan sering orang bilang seperti itu Ustaz. Itu hukumnya atau gimana Ustaz? Ya, jazakallah khair. Bagus. Jadi ketika antum berbuat baik, kemudian ternyata orang yang antum berbuat baik padanya, dia memberikan feedback yang buruk pada antum. Ya, apa yang antum lakukan? Apa antum juga yang mengatakan, saya tadi udah ikhlas loh. Kamu kok malah kayak gini? Apakah boleh mengatakan seperti itu? Ada beberapa hal. Pertama, kalimat saya sudah ikhlas tadi kayak gini gitu. Ketahuilah, ikhlas itu tidak diwartakan, tidak diberitakan dan tidak diberitahu, tidak layak untuk memberitahu akan ikhlas. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwasanya barang siapa yang menyiarkan keikhlasan, maka dia belum ikhlas. Maksudnya dia mensiarkan saya ikhlas, dia belum ikhlas. Rata-rata gitu, ya. Rata-rata gitu. Orang kalau bisa saya ikhlas, itu belum ikhlas dia. Tapi kok merasa tadi berusaha ikhlas, insya Allah iya. Kalau emang ikhlas. Tapi kalau mengatakan saya udah ikhlas, itu belum. Di antara buktinya, kalimat ikhlas itu apa? La ilaha illallah. Nggak bergerak di mulut, bibir nggak bergerak. La ilaha illallah, cuman lidah, nggak tampak, nggak disebarkan. Surat Al-Ikhlas nggak ada lafal Al-Ikhlas di situ.
Jadi ikhlas itu bukan untuk diwartakan, tapi dipelihara. Anda pernah mendengar kalimat ini juga? Saya ikhlas gitu. Keluar dari Alfamaret, ya. Kemudian ada makhluk astral yang biasa bawa periwitan itu. Nah kemudian Anda nggak bawa recehan, maaf pak gitu. Kata beliau apa? Iya Pak Ustadz, saya ikhlas tuh. Ya, mungkin kalau beliau ikut kajian ini marah beliau. Iya, karena dia bilang nggak ikhlas. Mewartakan keikhlasan menunjukkan kurang ikhlas. Itu satu, itu kaidahnya Ibu. Tapi kadang orang emosi ya, mungkin emosi ya. Yang kedua kalimat, saya udah ngasih gitu, kok kamu malah kayak gini sih gitu. Yang kedua, ini namanya al-mannan, yaitu mengungkit kebaikan. Mengungkit kebaikan ada dua macam. Yang pertama, dosa besar dan batal amalannya. Ya, batal amalannya. Adapun yang kedua, tidak dosa. Pahami baik-baik. Mengungkit kebaikan ada dua macam. Macam yang pertama, macam dosa besar dan batal gugur amalannya. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kalian gugurkan sedekah kalian dengan mengungkit dan menyakiti. Oke? Adapun yang kedua kok tidak dosa, yaitu ketika mengungkit tersebut dalam rangka menegakkan kehormatan atau hak. Fahami, ingat baik-baik, dalam rangka menegakkan kehormatan atau hak, maka itu tidak berdosa, bahkan perlu. Contoh, kalau misalnya antum ngasih ke seseorang uang, ya udah ngasih nih, ya begitu. Ini buat antum. Besoknya dia minta lagi, bang bagi bang 50.000 bang. Oke, ini buat antum. Besoknya minta lagi, maka antum bilang, ana udah ngasih antum tiap hari 50.000. Antum nggak kerja, antum. Paham nggak di sini mas? Ngomong kayak gini boleh nggak? Boleh kalau dia maksudnya adalah menegakkan kehormatan, yaitu antum harus menghormati diri antum dengan tidak minta-minta sama ana. Paham nggak ikhwan di sini? Atau mungkin antum ngasih fulan 1 juta, tapi kemudian dia menghibahi antum atau menjelek-jelekan antum. Ya, kayak tadi mungkin kasusnya ibu ya. Ini udah kasih 1 juta. Ya. Terus dia bilang 1 juta. Mana cukup gitu kan. Ya salam. Tante la haula kita bilang. Itu 1 juta udah dikasih, ente enggak cukup juga. Ini gimana kira-kira? Ini kan melecehkan pemberian kita. Kalau kita memberi sesuatu dan pemberian kita dilecehkan, ini kan berkaitan kehormatan amalan kita gitu loh. Maka boleh, ana sudah ngasih antum segini, udah bagus, alhamdulillah. Antum kenapa kayak gini? Ya, jadi untuk memberi pelajaran bagi dia itu nggak masalah. Oke? Memberi pelajaran masalah kehormatan amalan, kehormatan individu dan seterusnya. Dan yang kedua tentang hak. Mengungkit karena menegakkan hak. Contoh, seorang bapak, anaknya remaja, dari kecil dididik, dinafkahi, dibiayai sekolah, diajak jalan-jalan dan seterusnya. Pas gede begajulan. Kata bapak ini, bapak itu sudah bertahun-tahun nafkahi kamu, sekolahin kamu, sekarang kamu jadi kayak gini. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena ini untuk menegakkan hak sebagai bapak untuk mendapatkan kebaikan dari anak sesuai harapan yang diinginkan. Begitu. Begitu ibu ya. Jadi boleh. Kalau bapak terhadap anak boleh. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya, silakan. Iya. Afwan, Ana mau tanya, misalnya ada yang menyamakan perbuatan ikhlas itu dengan kegiatan kita, Afwan, pergi ke toilet untuk buang hajat. Enggak, saya enggak dengar, Pak. Coba Bismillah. gimana? Afwan, Ustadz. Ya, Jangan afwan, Ustadz. ya. Itu yang Anda dengar, afwan Anda dengar itu. Iya, apa lagi? Misal ada yang menyamakan keikhlasan itu ibarat kita pergi ke kita pergi ke toilet untuk buang hajat. Jadi seolah kita melakukan sesuatu dan kemudian lupakan. Apakah itu betul, Ustadz? Seperti kita mendadak sedekah, misalkan kita sedang ada di kendaraan, kemudian ada yang peminta-minta, kemudian kita kebetulan sudah menyediakan uang kecil misalkan, kemudian kita tanpa niatan atau apapun gitu, kita turunkan jendela, kemudian kita kasih uang, kemudian kita lupakan gitu. Apakah itu bisa dibilang ikhlas, Ustadz? Syukran, Ustadz. Jadi kata beliau, apakah benar pernyataan bahwasanya ikhlas itu adalah diibaratkan seperti kita menunaikan hajat, kemudian setelah itu lupakan gitu ya, gitu maksudnya kan? Itu di antara ulama ada yang berkata seperti itu. Namun itu bukan merupakan syarat keikhlasan. Bisa kayak gitu alhamdulillah, tidak seperti itu juga tidak apa-apa. Paham gak jemaah? Karena sebagian ulama mendefinisikan ikhlas itu melupakan amalan dan hanya mengingat Allah Azza wa Jalla dalam beramal. Namun ini kadar yang tidak semua orang mampu. Paham juga? Ya enggak? Karena betapa banyaknya amalan yang kita lakukan yang kita pasti ingat gitu loh. Kalau ikhlas itu harus seperti itu semuanya, antum berarti selama ini enggak ada ikhlas-ikhlasnya berarti. Ya enggak? Jadi bukan merupakan syarat ikhlas langsung melupakan amalannya, tapi di antara keutamaan seseorang kalau bisa dia lupakan amalan yang telah dia lakukan supaya terjaga ikhlasnya. Itu benar, cuman itu bukan syarat. Jadi itu benar, tapi bukan syarat. Jangan dipahami itu sebagai syarat keikhlasan, karena kalau itu disyaratkan seperti itu sangat-sangat berat, sangat berat. Ya begitu, bisa dipahami, Pak? Oke, ya seperti itu jawabannya. Wallahu a'lam. Antum mau nanya apa ini jenggot? Mau nanya? Iya. Fadhil. Teriak aja, teriak deket-deket. Iya. Ini ucapan saya ikhlas gitu. Misalnya ada dua orang A dan B ini. Kemudian si A minta tolong ke si B untuk membersihkan suatu ruangan gitu. Dari gerak-gerik si B ini, si A ini tiba-tiba ngomong, "Kamu ini ikhlas apa enggak sih?" katanya. Apakah si B ini ketika ngucapin saya ikhlas kok katanya. Apakah itu termasuk ikhlas apa enggak, Ustaz? Paham gak jemaah pertanyaannya? Ini banyak nih kayak gini. Kamu ikhlas gak sih kayak gini? Saya ikhlas kok. Nah ini, begini. Ikhlas dalam bahasa Indonesia itu beda dengan ikhlas bahasa syariat. Yang tadi diucapkan ikhlas itu bahasa Indonesia. Ikhlas dalam bahasa Indonesia itu beda. Ikhlas dalam bahasa Indonesia adalah rela, tulus, itu ikhlas. Nggak ada kaitan dengan agama kok itu. Jadi kalau masih mangkel berarti belum ikhlas, artinya belum rela. Kadang ikhlas itu juga ditafsirkan sebagai ridho. Rela, ridho. Di Indonesia. Maka pernyataan seperti tadi itu nggak ada kaitan dengan ikhlas versi syariat. Iya, begitu. Maka kalau misalnya dibilang, kamu ikhlas nggak sih? Maksudnya kamu rela nggak sih bersihin kamar? Saya ikhlas kok. Ini nggak ada pahala, nggak ada dosa, nggak masalah. Begitu. Ya, ayo, ya silakan. Waalaikumsalam. Ya, masukin apa?
masuk ke orang. Masuk ya. Nah, terus Enggak tadi masuk ke orang, masukin orang atau masukin kerja. Masukin kerja. Orang. Menolong orang masukin kerja. Oh iya. Nah, terus pada saat gajian dia mau kasih ke saya ucapan terima kasih lah, imbalan. Tapi saya jawab Ucapan terima kasih berarti omongan doang, terima kasih. uang. Berarti bukan ngucap dong. Kan Iya. ngucap dulu Ustaz. Oh iya. Nah, berapa? Terus- Waktu itu berapa dapat? Enggak disebutin Ustaz. Nggak disebutin. Enggak disebutin. Nah, terus saya bilang nggak usah. Apa? Antum bilang nggak usah. Ya. Nggak usah karena saya ikhlas nolongin dia. Oke. Itu gimana Ustaz? Assalamualaikum. Ikhlas di Ikhlas di sini anak pikir maknanya apa adanya, tulus gitu, bukan sepertinya bukan masalah mewartakan ketulusan kepada Allah, bukan. Melainkan ketika itu nawarin pekerjaan ke dia, apakah antum memang sedang mengharapkan ridha Allah sejujurnya atau biasa aja? Sejujurnya. Hah? Ia pengen ngebantu doang, bukan karena memang mencari ridha Allah doang. Enggak kan? Biasa aja kan? Berarti ikhlas di sini maknanya adalah ya rela-rela aja gitu, suka rela. Paham enggak bedanya? Jadi enggak ada kaitan dengan ikhlas versi syariat. Itu bedakan. Gitu. Jadi ucapan antum tadi, saya ikhlas kok, enggak mengharapkan apa-apa dari antum. Ini tidak berpahala, tidak berdosa. Ini hanya ucapan biasa, enggak masalah. Oke. Udah ya ibu-ibu ya? Udah jam segini ya. Kita cukup karena sudah makin larut ya. Kita cukup sampai sini. Jazakumullah khair jaza atas kehadiran antum semua dan perhatian dan istima' antum. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ini lupa ada disuruh diamanahin kasih ini nih. Iya. Oke, enggak ini ya anak kasih untuk ibu-ibu. Yang tadi kan ada 2 orang nanya ya ibu-ibu ya. Ada berapa tadi? 2 ya? 1, 2. 2 orang ya? Atau 3 kalau nggak salah? 2 ya? Ini untuk ibu-ibu dapat buku Akhlak Mulia dalam Rumah Tangga. Ya, karya Ustazah Ummu Ihsan dan Ustadz Abu Ihsan. Ya laki-laki banyak tadi yang nanya ya. Gimana ya? Antum ikhlas gak tadi nanya? Hah? Ikhlas? Bantu. Siapa tadi yang gak ikhlas tadi nanya ya siapa ya? Antum gak? Yang mau, siapa yang mau? Yang mau? Anda mau? Ya, fadal. Zikir pagi petang. Taib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.